Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Fira Alfain dari kelas SI 4206 dengan NIM 12021802994. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep Big Data dan juga implementasinya pada suatu perusahaan. Nah, sebelumnya, apa sih Big Data itu? Big Data merupakan suatu istilah yang menggambarkan volume besar dari sebuah data, baik terstruktur maupun tidak struktur, dalam kumpulan atau himpunan data yang dengan jumlah yang sangat besar dan juga sangat kompleks. Nah, sehingga data tersebut sulit untuk ditangani atau diproses jika hanya dengan menggunakan manajemen basis data yang tradisional. Nah, bedanya dengan manajemen basis data yang biasa adalah pada kecepatan, volume, dan juga jenis data yang tersedia itu lebih banyak dan juga bervariatif. Pengumpulan dan juga penggunaan informasi dari Big Data ini didapatkan dari berbagai sumber untuk mendapatkan keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya terdapat 3 konsep Big Data yang didefinisikan sebagai 3V, yaitu volume, velocity, dan juga varietas. Nah, volume sendiri dimaksudkan yaitu ukuran data yang dimiliki oleh Big Data itu kapasitasnya membutuhkan disk atau space yang sangat besar. Nah, untuk velocity yaitu kecepatan data yang mengalir, yaitu sangat cepat dan dapat diterima dan juga harus digunakan serta ditangani secara tepat waktu atau real time. Nah, varietas yaitu data hadir dalam semua jenis format seperti data numerik, database tradisional, video, audio, dan juga jenis data yang lain. Selanjutnya terdapat sejumlah teknik ataupun platform yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan komputasi dari Big Data. Di antaranya ada in-memory analytics, yaitu komputasi analitik dari Big Data untuk dalam memproses memori dan juga mendistribusikan ke dalam sejumlah komponen node khusus. Selanjutnya ada in-database analytic, yaitu untuk mengelola data yang lebih baik dengan melakukan fungsi integrasi data. Nah, grid computing sendiri yaitu menawarkan efisiensi dan juga biaya yang lebih rendah untuk memproses sumber data yang dikelola secara terpusat. Nah, yang terakhir ada juga platform komputasi yaitu appliance. Selanjutnya terdapat 3 teknologi Big Data, yaitu ada MapReduce, Hadoop, dan juga NoSQL. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai implementasi Big Data pada perusahaan Amazon. Amazon.com sendiri merupakan suatu perusahaan teknologi multinasional Amerika yang berfokus pada cloud computing, kecerdasan buatan, dan juga e-commerce. Nah, Amazon.com sendiri memiliki visi untuk menjadikan perusahaan yang customer centric, di mana misi ini berfokus pada pelanggan sebagai elemen. Nah, hal tersebut sejalan dengan prinsip intelijen pasar yang berfokus pada pelanggan dengan elemen utama, yaitu untuk mengukur kepuasan pelanggan secara real time untuk menghindari kehilangan loyalitas pelanggan pada perusahaan, sehingga menjadikan pelanggan sebagai sumber ide-ide inovatif oleh perusahaan tersebut. Nah, salah satu implementasinya tersebut adalah dengan mengimplementasikan potensi data yang besar atau Big Data dan juga sistem distribusi yang terintegrasi pada Amazon, sehingga sulit bagi pesaing Amazon untuk mengalahkan perusahaannya. Selanjutnya, perusahaan Amazon ini menggunakan Big Data untuk menerapkan metode berpikir perancangan jangka panjang, yaitu menggunakan melakukan dynamic pricing. Dynamic pricing ini sudah dibuktikan mampu meningkatkan sales penjualan pada Amazon. Nah, teknologi dynamic pricing ini menggunakan teknologi untuk mengkustomisasi harga ataupun diskon yang diberikan kepada customer untuk barang-barang tertentu secara real time, sehingga pelanggan dapat membandingkan 2 harga yang berbeda dari toko online pada saat yang bersamaan. Nah, model dynamic pricing ini sendiri didasarkan pada Big Data yang memuat basis data besar untuk diolah menjadi data yang dapat digunakan oleh petinggi-petinggi perusahaan dari Amazon untuk menentukan keputusan yang lebih baik. Nah, dalam menggunakan model ini digunakan data yang dikumpulkan dari berbagai macam sumber, diantaranya dari server, online trade, informasi interaksi pelanggan, offline data, dan juga data-data yang relevan lainnya. Nah, data-data online trade sendiri termasuk data informasi situs e-commerce, informasi pembelian pelanggan, dan juga informasi produk yang tersimpan pada relational database perusahaan Amazon. Nah, informasi interaksi pelanggan datanya termasuk data informasi pelanggan saat registrasi dan juga data informasi yang diperoleh berdasarkan hasil survei ataupun feedback dari pelanggan. Nah, offline data sendiri biasanya didapatkan dari inventory, biaya, dan juga logistik dari perusahaan Amazon. Nah, keuntungan apa sih yang didapatkan oleh Amazon dalam menerapkan Big Data, yaitu untuk melakukan dynamic pricing tadi? Nah, diantaranya dengan melakukan komputasi data yang luas, Amazon dapat melihat harga produk yang sama dengan situs pesaing sehingga dapat memberikan harga yang terbaik, menawarkan harga yang terbaik kepada customer secara real time.
Nah, dynamic pricing sendiri yang dilakukan oleh Amazon tadi mampu meningkatkan jumlah sales pembelian oleh Amazon pada setiap tahunnya. Yang terakhir, keuntungan yang didapatkan Amazon adalah sistem distribusinya yang lebih terintegrasi sehingga sulit dikalahkan oleh pesaing dari Amazon itu sendiri. Nah, sekian penjelasan dari saya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.